اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Nah, mari kita teruskan kajian kita, yaitu tentang strategi perubahan hidup, diambil dari kata man anaba di ayat 27. Ya, betul. Man anaba. Kemarin di hari Sabtu sempat saya lempar pertanyaan, kembali kemana? Yang pasti kembali kepada Allah. Di mana? Di surga. Nah, ternyata tempat kita hanya satu, yaitu dulu kita di sana, yaitu di surga. Yakinilah apa yang dialami oleh ayahanda kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan ibunda kita, itu sebetulnya juga kita berada di sana. Itulah tempat kita. Jadi kalau ada istilah kembali kemana? Sebalik-balik kita Kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat asal. Ya tentu ada yang kesasar, lupa rumah, pulangnya kemana, macam-macam. Yang pasti kembali ke rumah asal. Pegang dulu. Ada yang udua udipi kan orang tua, maka kita nyebutnya tobat. Ada yang kata orang tuanya, buktikan dulu kalau kamu udah berubah, maka kita berkata janji sudah, beramal soleh sudah. Maka kata orang tuanya, senang orang tua itu sebagaimana senangnya Allah kalau kita kembali. Maka kata orang tua, ya udah kamu masuk kemana? Masuk ke rumah orang tua kita. Itu pokoknya itu yang disebut dengan man anaba. Karena kelompok ayat atau paragraf yang akan kita kaji pada pagi hari ini terkait dengan man anaba. Ini kalau kita buat materi menjadi strategi perubahan hidup. Siapa yang ingat paling terkenal di surah Ar-Ra'd tentang Allah tidak bisa merubah? Terkenal sendiri itu ayat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta. Nah, munculnya di sini. Wa ilaihi
Apa itu man anaba itu gimana itu? Wayahdi dan Allah akan mengantar langsung. Yahdi itu mengantar langsung. Karena kalau tidak mengantar langsung namanya apa? Ihdinas sirata, mengantar langsung. Tapi kalau tidak langsung pakai ilah. Di sini wayahdi man anak, berarti Allah mengantar langsung. Andai kata mobil, maka kita satu mobil dengan Allah. Kalau itu motor, kita di belakang, sehingga tidak ada delay, perbedaan waktu antara yang mengantar dengan yang diantar. Tidak mungkin kesasar, sopir ke Cianjur, penumpang ke Lampung, mungkin enggak? Mungkin. Ada ceritanya. Ada orang mau naik pesawat penerbangan ke Medan. Akhirnya sampailah di Medan, ternyata dia salah masuk. Pesawat menuju Papua. Akhirnya bandara Papua. Nah, itu salah ajaran guys. Nah, wayahdi man anaba, siapa yang mau kembali ke rumah asal. Rumah asal kita sekali lagi di surga. Siapa yang mau kembali lagi ke surga, dulu kita di sana. Kembali lagi berarti sempat keluar rem, mau memperbaiki diri. Nah, man anaba itu bercerita tentang mau berubah enggak. Jadi soal kita pernah berdosa, soal kita pernah salah jalan. Nah, hebat enggak itu tawaran Allah. Kemarin ada 4 peluang, 3 pasti, 1 hanya pasolihin, yaitu 1 an-nabiyyin, 2 asyuhada, 3 as-siddiqin. Nama surganya surga Aden. Tinggal yang keempat nih, peluang kita ini 4 berlipatnya, yaitu as-solihin. Yang pasti as-solihin. Nah, kita akan masuk di sini. Maka kata Allah, mau tidak kita berubah, kendati pernah berdosa. Seperti seorang yang pernah seumur-umur maksiat biwadon, akhirnya masuk surga, hanya dibuka jalan kasih sayang oleh Allah, memberi minum pada seekor. Di selain Nabi, siapa sih kita ini? Kalau kemarin saya sebut potongan surah apa? Naziat ya. Asyiyatan au-duha. Kita ini kalau dihitung itu paling panjangnya waktu, golden age beribadah kita 6 jam waktu dunia. Ini itu waktu akhirat 6 jam, pengen selawas. Nah, tapi mau nggak berubah? Kalau mau berubah, yaitu alladzina amanu. Prinsip pertama, orang-orang yang pernah percaya itu harus membuktikan keimanannya dengan tatmainnul qulub, tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Hanya bisa tenang kalau mengingat Allah. Berarti mafhum khalafahnya yang membuat kita sulit berubah, kalau kita merasa tenang bukan dengan ingat Allah. Contoh, tenanglah menus nyekel duit, yakin pintu tobat akan terbuka. Yakin. Apa yang membuat kita gelisah?
ketakutan, bukan gak punya uang, ketakutan yang buat kita gelisah. Takut sakit, takut nggak punya uang, takut terlambat kerja, takut terlambat bayaran atau kewajiban, membayar kewajiban. Ketakutan ini yang membuat kita nggak tenang. Kalau masih spektrumnya seperti itu, maka jalan man anaba nggak akan kebuka. Jadi ada orang mati semati-mati, ada orang pulang sebalik-balik. Padahal rumah kita namanya surga. Sama, mati itu pulang tapi sebalik-balik. Ini kan kacau. Balik sebalik-balik itu primen perhalian. Iya, pulang nggak direncanakan. Iya, pulang-pulang. Nah, ini kan direncanakan primen jadwal. Siapa? Balik ya. Ada itu orang-orang yang tersandera masalah hukum di Timur Tengah itu, TKI. Saking sudah tidak kuat menderita di tanah tempat dia merantau di Arab, saya penting balik ke Indonesia, mati. Nah, saya bikin semati-mati. Peluang untuk bisa kembali ke rumah asal melalui pintu taubat itu hanya bisa dibuka dengan cara merubah kaidah dan prinsip hidup, bahwa yang bisa membuat kita tenang, tentram, tidak gelisah, tidak dibayangi ketakutan adalah apabila mengingat Allah. Maka selama yang membuat kita tenang itu soal uang, soal dunia, pintu tobat sulit terbuka. Jujur saja, ada orang, banyak orang bertobat karena capek miskin. Banyak orang bertobat karena capek berubah. Dia mau kembali ke rumah asal apa pengen sembuh? Pengen sembuh. Sampai bertobatnya pun bukan untuk pulang ke rumah asal, tapi karena pegel berobat baik. Ustadi berbisaan kan ganti entek benda untang mating berobat herbal sekali. Tobat ayah gelem tobat udah menderita kok, tapi bukan untuk kembali ke rumah asal, tapi karena pengen sembuh, pengen mengakhiri kemiskinan. Ada lagi pegel rumah tangga awet raja lah ke judul tapi tukaran baik ternyata awet raja nggak ada judul, sehingga tetangganya bilang kalau masih suka tengkar, masih rumah tangga itu kena awet raja. Ustadi bisa mah tobat saking pegel tukaran laki, bukan ingin man anam. Jadi bertobat pun masih ada jebakan setan. Itu kan nanti di ayat berikutnya, setan membuat kita itu senang dipikirnya itu jalan terbaik. Nah di sini kata kuncinya kulub. Yuwaswisu fi sudurin. Kemampuan setan itu lemah, tidak bisa menembus hati, tapi hanya bisa menembus sudur ringas. Berarti sudur di mana, kulub di mana? Sebelum kulub namanya sudur. Sudur itu adalah organ-organ penangkap pesan. Mata untuk visual, telinga untuk audio, akal untuk resepsi pemahaman. Semua menjadi pesan. Ada frekuensinya yang bagus, ada yang rendah, lalu dikirim, difilter di
hati. Kalau hatinya kotor, nembus langsung kepada terus lumpuh dan seterusnya. Setan itu secara praktis nggak bisa masuk hati kita, bohong. Ada setan bisa nerobos hati kita. Yang benar adalah setan diajak kita masuk ke hati kita. Jadi setan itu kalau nggak dituntun pemilik hatinya sendiri ya nggak bisa. Nah, jadi setan hanya ada di hak dada. Anggaplah dada itu teras hati kita. Di situ ada pintu. Nggak mungkin dengan zikir berhenti di dada, nggak mungkin. Pasti berzikir itu nyampe ke hati. Berarti kalau ada berzikir cuma mulutnya, lisannya, ya sama dengan setan di teras hati kita, nggak pernah nyampe itu. Maka yang dimaksud dengan tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, zikir di sini bisa bil lisan, bisa bil fi'li, bisa bil qalb. Nah, siapa yang gemar wiridan itu berzikir, dapat tenang hati. Yang tadinya merasa miskin jadi merasa cukup, nggak bisa. Yang ada sugesti kali, karena dia mendapatkan pencerahan wajib seperti jambi. Maka sembari oleh tekanan ekonomi, la ilaha illallah. Nah itu belum bisa nyampe ke kulub, baru nyampe alat-alat audio, visual, sehingga nanti kita akan ketemu di tafsir. Silahkan juga di tafsir tawaran pemahaman bahwa yang dimaksud dengan bidzikrillah itu bil Quran. Yang dimaksud dengan bidzikrillah itu bil Quran. Maka orang jadi tenang. Bagaimana tidak tenang sekarang dia punya pedoman hidup. Yang kemarin capek mengejar-ngejar kekayaan, lupa bahwa dia punya rumah asal di surga. Sekarang dia punya petunjuk hidup. Maka tatmain bisa tenang. Tenang itu hilang rasa takut, rasa gelisah, bingung, itu tatmain, merasa aman. Bahkan diingatkan lagi oleh Allah saking pentingnya Allah. Ingat ya, ingat, jangan dilupa. Yaitu bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena hanya dengan ingat kepada Allah hati itu jadi tenang. Tidak bisa deposit membuat hati tenang. Stok obat, jaminan kesehatan, jaminan pangan, nggak bisa. Itu mas setan doang. Yang bisa bikin tenang kita itu adalah bahwa kita dipastikan pulang ke rumah asal, namanya surga. Nah itu hanya dengan itu. Mungkin itu bukan hati kali, bisudurihim. Jadi agak-agak tipis sebetulnya, namanya beti, beda tipis. Betul, menyenangkan punya harta, bisa turu enak, tapi bukan hatinya yang tenang, bukan. Itu dadanya, jadi masih di wilayah-wilayah sebelum hati, namanya matematika dunia. Cuma karena kita ini kurang menghargai hati, kadang-kadang dicampur aduk, belum nyampe hati udah disebut hati. Sampai kita berani ngomong, hati saya sudah dirasuki setan. Nggak ada hati dirasuki setan. Karena hati itu kita yang berkuasa. Kalau ada setan masuk, maka masuk karena kita ajak masuk. Kalau ada hati rusak, bukan rusak setan, kita nyuruh setan merusak
hati kita. Setan itu lemah, cuma bisa uluk salam, assalamualaikum. Ini uluk salam, baik. Nggak bisa. Duduk, langut. Nggak dibuka, nggak bisa masuk. Karena yuwas wisu fi sudurin. Tidak pernah ada yuwas wisu fi qulubin. Maka kita bisa melihat dengan mata kita tegere mobil itu ya. Jarum duit warna putih itu. Kan bukan hati itu. Namanya alat resepsi, reseptor, sudur. Jadi sudur itu teras hati kita. Nanti kalau bikin kafe, barangkali kafe teras hati. Jadi nggak akan merusak hati, hanya terasnya doang. Bagaimana menjalankan kaidah tadi? Allah memberi jalan praktis. Bagaimana caranya pulang ke rumah asal surga? Yang pertama merubah kaidah. Sekarang pastikan tidak ada yang bikin tenang hati kita kecuali dengan mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu sementara kita artikan sedikit dulu, belum kita lebarkan, nanti ketemu di berikutnya itu maksudnya Quran. Yang kedua, jalan praktisnya adalah alladzina amanu, orang-orang yang mengaku telah beriman itu harus membuktikan keimanannya dengan wa amilus sholihati. Masih ingat ulul albab yang pekan atau minggu lalu? Ulul albab adalah kemampuan memahami objek berdasarkan layer-layer, loop-loop, sehingga bisa memetakan mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas, mana yang sunnah, mana yang wajib. Ibadah terbaiknya orang kaya itu infak wakaf. Itu namanya fuad. Nah, turunannya amal soleh. Amal soleh soluha yasluhu sulhun. Beda dengan hasuna yahsunu husnun. Ari hasuna tegar. Tegar karena ya tegerlah. Contoh takbir pas. Tegar. Sholat duhur jam siji tegar. Kalau pakai handuk sampai lutut tegar. Tapi sah. Tegar. Nah, geladi tegar itu disebut istihsan. Ada kan di kaidah fikih kan? Istihsan. Orang-orang tua kita dulu, wong Bontang terutama, karena di masjid ada kekoleman, kan dulu ada pancuran, kolom nguyun, nguyun berkono ya, hadis di kono, wudhu di kono, Belumbang. apa tulis Belumbang. Belumbang. Nah kemarin yang terbakar, Belumbang itu. Belumbang. Nah itu habis mandi handuknya gede-gede, nggak handuk udah ketutup sampai bawah lutut sana, ini disampirkan kanan sarika karena si sabi sah tapi tidak tegar. Nah itu namanya hasan. Uang gratis tegar maka bukus kaki, sampai bukus kaki. Lanang pada bedakan segala. Nah itu namanya istihsan. Nah itu kalau amal soleh beda lagi. Amal soleh adalah amal yang tepat. Tepat. Sudah tua, amal soleh tepatnya apa? Wakaf.
udah tua nggak nyiapin wakaf berarti ketinggalan gimana? Iki mau masih umroh mana? Godaan cetak. Umroh mani bukan berangkat umroh, wis umroh mana. Pengen balik lagi, pengen balik kasar apa sih baru denger lengkap. Awan, nah itu bukan amal soleh. Sehingga memilih amalan yang tepat untuk pulang. Untuk pulang ke rumah asal bertobat. Fatuba. Nah, tadi hasuna yahsunu husna. Yang ini saluha yaslu sulhun. Nah, ini fatuba. Berasal dari fatuyyiba. Fatuyyiba. Karena iki huruf ganti, huruf penyakit, maka kan diganti jadi waw. Fatuba. Berasal dari kata toyibun. Ada 3 juga ya, sama artinya baik. Laman hasuna baik karena tegar, Hasan Saifuddin, Hasan tegar. Mang Hasan kedelang tegar baik. Lamun soleh, solihin tepat. Sulit cari substitusinya. Tepat solihin, wong kang tepat. Toyib berangkat pagi pulang malam. Toyib itu berkualitas, maka dah halalan toyibah. Fatuba diartikan berbahagia, maksudnya selamat ya, berkualitas. Fatuba keren. Berkualitas, bagaimana tidak berkualitas? Kalau hitungan kalkulasi umur nggak masuk akal, seumur hidup maksiat. Dalam cerita itu seorang perempuan tidak ada yang pekerjaan baik, maksiat. Di ujung waktu dibuka jalan oleh Allah memberi minuman pada seekor anjing. Fatuba keren, berkualitas, karena dia memilih amalan terbaik, amalan paling tepat, amal soleh. Jadi amal soleh itu amal paling tepat. Jangan saya mau tobat, maka kesalahan saya wajib ditutup dengan amal soleh. Saya nutupnya pakai sholat duhur, tepat nggak? Nggak tepat. Sholat duhur ada yang punya waktu sholat duhur, mendingan infak. Nah, maka kita infak per hari ini, infak per hari. Tolong, ini tobat saya. Kemarin saya nipu istri, mau ngasih 1 juta, males, mendingan saya infak. Jadi harus ada akadnya, itu ya. Maka kata Allah fatuba, kalau terjemahan depan apa, berbahagia ya? Berbahagia. Kita ganti karena itu kata dasarnya thayyibun, congratulations, selamat, berkualitas juga, kualitas. Karena dia tahu waktu tipis, ting bating mati, primen caranya itu. Maka cari amalan-amalan yang tepat. Jadi yang pertama adalah merubah kaidah hidup, bahwa yang bikin tenang hati kita, jauh dari ketakutan, hanya dengan mengingat Allah, bukan dengan cadangan deposit, rumah bagus dan yang lainnya. Yang kedua adalah selalu menganggap ini adalah amal terakhir. Emang tahu habis ini nggak mati. Saya nggak tahu para hali dulu apa Bunia Tenda dulu yang mati. Berarti ngaji ini kemungkinan amal terakhir, maka ngajilah dengan cara yang tepat. Maka tubalahu, tapi juga diberi titel oleh Allah, wahasuna ma'a, dijamin tempat kembalinya gali tegar. Hasuna tegar, yang tidak tegar itu sudah beramal masuk neraka.
sama-sama sholatnya, sama-sama infaknya. Kenapa itu? Karena amalnya bukan amal soleh, amal salah. Ya tadi itu ada orang bertobat, kata Ustadz, kasihan, saya lihat kamu muntang manting berobat suara. Udahlah, tobat. Saya juga setuju ada orang yang sebenarnya nggak perlu obat, tapi perlunya bertobat. Ya tobat. Tapi karena pengen beribadah dengan baik, sebab lambung masih kering, sulit beribadah. Ada orang dikeram tutup rezekinya oleh Allah, digawe miskin, pegel miskin. Nah pegel miskin kelipe. Ayo kenapa? Kalau capek miskin karena tidak maksimal ibadah, ya bertobat. Mudah-mudahan dibuka keran rezekinya karena pengen maksimal ibadah. Beda-beda judulnya. Karena banyak orang juga belanja kesehatan, keluar dari ICU, ruang perawatan, alhamdulillah sehat, tetap aja nggak ngaji, nggak sholat. Kan ngomongnya serius, Pak Ustaz, doakan saya. Nyesel kemarin saya ibadah. Wow, tadi sibuk mendoakan. Alhamdulillah, Pak. Ngirimnya, alhamdulillah Ustaz, saya tidak akan melupakan doa Ustaz, saya sudah sembuh. Katanya saya tunggu di majelis, 2 tahun sampai matur dekat. Ya kayak begitulah. Berarti kan amalnya bukan amal soleh. Sama-sama beramal tapi tidak hasunama. Jadi jangan dipikir semua amal itu mengantar pada tempat yang garing tegar. Udah ya, udah dapat 2 ya, strategi perubahan hidup. Kadzalika demikian. Berarti Allah lagi nyimpulkan ya. Lagi nyimpulkan dari paragraf yang Sabtu kemarin dan konklusi 2 jalan strategi perubahan hidup. Kata Allah, kadzalika demikianlah arsalnaka hai Muhammad, maka kami turunkan. Apa yang diturunkan? Kami utus engkau fi ummatin, pada umat waktu ayat ini turun di Mekah. Jangan dipikir kata Allah, hai Muhammad, ini kok jauh dari ekspektasi Allah, saya tugas di Mekah ini. Jangan, tenang aja. Karena qad khalat dulu juga begitu. Qad khalat min qabliha, dulu juga begitu. Umat-umat sebelum kamu. Nabi-nabi sebelum kamu juga sama. Bandel, mau ibadah tapi untuk kepentingan dunia. Ibadah untuk akhirat itu nggak bikin takma ini pun. Akhirat memang Ustaz seperti sikike anak bayar SPP. Begitu. Lihat lu alaihim alladzi auhayna ilaika, agar kepada mereka dibacakan apa yang kami wahyukan kepada. Yang diwahyukan apa? Al-Quran apa zikir? Ya zikir. Nah sehingga zikir ini ayat Al-Quran. Nah itu maksudnya, nyambungnya ya. Nah sekarang bisa tenang nggak baca Quran? Ya nggak bisa tenang kalau cuma sampai bisuduri. Qurannya nggak dibawa ke hati. Nah itu kan jadi masalah. Tapi jangan kecil hati. Percayalah nama Allah itu mujizat.
sebut nama Allah dibanding nyebut nama perhali, pasti ada dampak tenang. Tapi yakin gak akan tatmain. Tatmain itu istimror. Ya, sekali dengan Allah tenang. Tapi nggak stabil. Yang bikin stabil itu bawalah Quran ke dalam hati kita. Nah itu yang dimaksud dengan al-hayna ilaika wa hum yakfuruna, tapi mereka menolak itu. Belum itu orang-orang Mekah itu. Capek mereka, ekonominya nggak stabil, perang antar suku, peperangan ekonomi yang sifatnya tidak ada aturan main di Mekah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, perbudakan merajalela, penghargaan perempuan gak ada. Ini situasi Mekah ini. Dikasih tahu kalau kamu hidupnya dengan cara barbar kayak gini, rusak. Ganti orientasinya ke akhirat. Kamu lebih tenang, nggak ada lagi perang antar suku. Maka bacalah Al-Quran yang telah diturunkan Allah kepada kami, baca, bawa dalam hati. Tapi wayakfuruna, mereka menolak konsep itu. Birrahmani, menolak kasih sayang Allah. Allah udah bikin kasih sayang. Apa kasih sayang Allah? Menurunkan Al-Quran. Kasihan oleh itu orang Mekah itu. Lah kepegelin. Tiap pagi berangkat subuh ke pabrik, pulang capek tidur, salah turun ke bedang, ngaji ke bedang, ngejalan anak ke bedang, tangi-tangi habis ngiler. Aduh capek bener, kasihan. Maka diberi Quran, namanya Ar-Rahman. Ternyata bukan orang Mekah, ternyata orang sekarang. Sudah sip malamnya, sip lagi, aduh. Istri ditinggal 3 bulan pelayaran, ya pulang-pulang istri udah selingkuh dengan tetangga. Terus saya katakan capek gitu. Ya dibuat lelah, tidak tatmain, tidak. Padahal kemarin di hari Sabtu kata Allah sudah dibuat takaran rezeki. Ada yang kita bilang musuh kiamat kan. Belum tentu sugi, mungkin masih di stop terang. Tapi kita bilang miskin amat, belum tentu miskin, mungkin takaran di rolanya segitu. Semua ada takaran. Maka jangan membangun teori sendiri. Saya ini masih merasa miskin, mungkin sudah cukup, karena ada takaran. Oleh karena itu Muhammad, jangan tunda, nggak usah sungkan omong ke mereka. Dipaksa Nabi Muhammad melawan situasi sosial pada saat. Omong aja. Huwa Allah itu Rabbi yang bertanggung jawab terhadap seluruh kita, bukan orang kaya, bukan harta, bukan patung, bukan berhala, bukan nada. Yang bertanggung jawab pada masa depan hidup kita, keberlangsungan hidup kita itu namanya Rabbi, Tuhan Allah. La ilaha illallah. Emang ada selain Allah ada. Kemarin Sambo runtuh juga, kasihan. Sekarang Rafael, akibat anak pola bapak ke peran runtuh, kasihan. Enak per hari ngaji ke bedang, salat bisa menikmati perharian, sangat tenang, menunggu malaikat yang jemput itu, tenang, enak per. Karena nggak mungkin Allah menguji per hari jadi orang kaya. Tanda kasih sayang Allah kepada per hari begitu. Tapi ada orang yang diuji dengan kaya, itulah bentuk kasih sayang Allah, karena dianggap mampu. Jadi semua sudah ada takarannya. Akhirnya jatuh juga itu Rafael, jatuh juga Sambo, kasihan. Tapi nanti ada berikutnya, itu adalah subjek dakwah.
Karena waktu Nabi Musa diperintahkan menghadapi Fir'aun itu topnya, itu top orang sadis, tetap disuruh mendakwai sampai nanti azab turun. Alaihi, hanya kepada Allah tawakal tuh kita mewakilkan urusan yang tidak bisa kita cover. Tawakal itu mewakilkan apa yang nggak bisa kita tangani. Jaminan alam barzah nggak bisa kan? Wakilkan pada Allah. Ya Allah, tolong bantu saya, kawal saya, pastikan saya aman di alam barzah pada masa. Besok dapat rezeki enggak? Sudah ada belum? Kebayang belum? Belum. Wakilkan pada Allah, pastikan besok rezeki saya. Jangan kayak Yahudi. Ya Allah, kalau masih mau saya sebut Engkau Tuhan saya, buktikan rezeki. Jangan. Itu Yahudi itu nantang. Minta pembuktian Allah itu mampu. Allah itu tanpa dibuktikan sudah mampu. Tandanya kita hidup. Ini meminta sawi, minta seledri, minta apa itu? Dimsum, Allah Akbar. Dimsum melibatkan Allah. Tinggal ngomong ke Bu Neng ya tienda. Mana? Wa ilaihi, maaf. Terus jangan punya orientasi pulang kampungnya bukan pada Allah. Hah? Ya mantap. Jangan punya orientasi pulang kepada selain Allah. Maksudnya apa itu? Ada nggak orang pengen pulang kepada selain Allah? Nggak ada. Lalu kenapa perlu dibilang wa ilaihi mata? Nah, tadi itu aja semati-matinya. Kalau sudah kita mati itu pasti ketemu Allah, kenapa nggak diorientasikan kita mau menghadap Allah? Beda loh. Ada orang tua sampai cari di mana anaknya, akhirnya ketemu juga, dibawa pulang. Ini memang kita mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Yakinlah, percayalah, walaupun dia penyembah patung, tidak punya orientasi pulang ke menghadap patung, enggak, pulang tetap kepada Tuhan. Tapi kalau memang kita mau pulang pada Tuhan, maka strategi perubahan hidup harus dilakukan. Yang dua tadi itu ada konsekuensinya. Dan sekarang mau tahu kenapa Al-Quran bidzikrillah itu dahsyat, bisa bikin hati kita tenang. Jadi kalau mau diterjemahkan zikir la ilaha illallah subhanallah katuran, tapi saya ingin memberi jalan bahwa ala bidzikrillah itu maksudnya bil Quran. Mau tahu gak dahsyat? Kata Allah, walau anna Quran lamun ta'an baca. Kalau tak ada bacaan yang bisa bikin suyirat bihi al-jibal, gunung bisa bergerak. Gunung bisa bergerak. Bedakan antara gunung dengan urugan. Bedakan. Kalau ini apa nih? Urugan. Izin pemerintahnya galian C nih. Namanya okupasi kan? Pengupasan kan? Kalau gunung tuh begini nih. Paling segini 13.000 ini. Kalau mekan di Indomaret. Yes. Magnum. Autada, ini nancep ke bawah. Ada yang 3 kilo,
maka dia paku-paku. Nah, ini namanya gunung, ini gundukan. Kebayangkan gimana caranya gunung dibikin bergerak, bisa berpindah. Nah, siapa yang bisa? Dahsyat amat dia kalau bisa pindah gunungnya. Nah, kata Allah, ada enggak bacaan? Baca itu apa? Bacaan Quran, bacaan novel, bacaan. Dulu ada PMP, bacaan. HPU, ingat Parhal, buku HPU, Himpunan Pengetahuan Umum. HPS, Himpunan Pengetahuan Sosial. Itu buku bacaan, ensiklopedia. Kata Allah, emang ada bacaan yang bisa bikin gunung yang menancap. Itu sihirat bihi, dibikin bisa bergerak. Salah satunya gempa, meletus, berguncang dan sebagainya. Au qutti'at bihil ard, atau bumi bisa dipotong. Jarak Serang dengan Jogja 0 km kantor pos, jalan veteran Serang, sampai 0 km jalan veteran kota Yogyakarta. Bank Indonesia itu belok kirinya alun-alun kan, itu 600 km. Bisa nggak dipotong menjadi jarak? Butuh perjalanan dulu 8 jam dengan bis Rosalia Indah. Sekarang udah bisa kali 6 jaman ya. Bisa nggak? Ya 8 aja 8. Sekarang kita potong menjadi 5 menit, bisa nggak? Bukan mengubah Rosalia, bukan, jaraknya menjadi dipotong, menjadi supaya jarak tempuhnya bukan 8 jam lagi, 5 menit. Itu disebut qutti'ah bihil ard. Nabi Sulaiman melakukan itu dengan izin Allah. Ditantang oleh si jin Ratu Bilqis. Saya lebih bisa lagi. Man itu Nabi Sulaiman. Sebelum mata selesai dari kedipan, sampai ke kata. Nah, itu namanya qutti'ah bihil ard. Siapa yang bisa dia? Nabi Sulaiman makan wayangnya Allah doang. Gimana? 1, 2. Al-kul 5 bi al-mauta. Orang udah mati diuripakan mati hanya untuk ditakoni, diajak ngobrol. Siapa sih matenya kan? Itu arane mer. Penancana. Mati mana itu? Ingat gak kisah Nabi siapa? Musa. Kisah Nabi Musa. Ada orang mati, dihidupkan, diajak ngobrol untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas suatu tindak pembunuhan yang. Nah itu bisa nggak itu? Nah Allah bertanya, ada 3 nih keheranan. Ada nggak bacaan yang bisa bikin 3 fakta itu terjadi? Maka bacaan itu disebut wahyu Allah. Nabi Sulaiman melakukan qutti'at bil ard dengan wahyu Allah. Dan jenazah yang sudah dikubur dibangunkan itu juga dibangunkan dengan wahyu Allah.
Dan nanti gunung-gunung berpindah juga. Kita akan lihat kiamat kubro. Itu juga dengan wahyu Allah. Maka hari ini wahyu Allah itu bernama Al-Quran. Jadi kalau pengen kita melakukan perubahan besar, hanya pengen mengubah seumur hidup kita yang maksiat, pengen husnul maaf kecil kalau kita pegang Quran. Itulah dasarnya Quran. Jadi kebayang enggak keputusasaan orang pengen dapat surga tapi nggak punya poin gimana caranya? Ya cepat bawa Al-Quran ke dalam hati kita. Ganti bahwa yang membuat tenang hati kita bukan harta dan bukan selain Allah, tapi Al-Quran. Itu kalau dibikin tulisan, hati kami tenang dengan Al-Quran. Tapi kebanyakan Ar-Rahdu 28 itu kan dibikin ini ya, kayak poster-poster zikir menenteramkan. Ya memang zikir menenteramkan, tapi yang bikin tentram apanya? Japinya. Nah, kita coba masuk ke spektrum. Yang bikin kita tenang itu adalah dapat petunjuk Allah, namanya Al-Quran. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ada orang, karena ini bahasa Arab, Al-Quran ini kan ganti ya, berpaham-paham baik. Sementara orang Arab marah aja pakai bahasa Arab. Nah, kita nggak paham, tapi harus yakin seketerbatasan apapun kita nggak paham, yakin aja Quran itu mujizat. Jadi bawa aja isi hati kita dengan bacaan Quran, isi hati kita dengan pemahaman Quran. Syukur mau ikut kajian kayak begini, kajian tadabbur Al-Quran. Jangan punya cita-cita bisa bahasa Arab, jangan. Pengen marah-marah pakai bahasa Arab, nangis pakai bahasa Arab, jangan. Cita-cita kita itu pengen membawa Al-Quran dalam hati. Bal mau diartikan apa nih balnya ini? Tetapi atau bahkan? Ini pertutup kalau di bahasa Inggrisnya. Jadi menanjak. Bahkan mau tahu nggak? Atau bukan cuma soal 3 tadi. Gunung bisa digerakkan dengan wahyu Allah. Orang mati dibangkitkan, kemudian dihidupkan, kemudian diajak ngomong. Jarak panjang, perjalanan bisa dilipat waktu tempuh. Tapi kullu, semua al-amru, semua hal perkara, al-amru ya, al-amru, ingat, al-amru lillahi, hanya milik Allah lah, al-amru. Ayo siapa yang ingat surat Yasin? Innama amruhu, ini dulu nih ya, idza aroda dan seterusnya. Nah, kita masih ingat kan? Ada alam khalqi, ada alam amri. Matahari ini alam khalqi apa alam amri? Alam khalqi. Yakin bisa menikmati vitamin E dari matahari? Belum tentu. Itu namanya alam amri. Ada yang karena suatu kendala dibikin oleh Allah, nggak boleh kena sinar matahari. Ada yang oleh izin Allah, karena bayi masih kuning maka dijemur.
yang bisa membuat kita itu bisa dan tidak bisa menikmati fasilitas Allah disebut alam am. Jadi jangan dipikir punya mobil bisa dipakai mobilnya, punya harta bisa dipakai hartanya, punya waktu bisa dipakai waktunya. Dipikir lillahi al-amru jami'an. Semua amal, kalau kan udah diciptakan nih, semua amal dapat tidak dapatnya peluang itu masih milik Allah. Jangan pikir punya uang banyak bisa dinikmati. Dan kita lihat orang beli durian, kita punya uang bisa beli durian. Bukan kolesterol. Saya mah kolesterol punya uang, nggak punya uang main durian begitu. Soal saya makan gak makan, saya menjarang. Ini pajak, pasti saya kasih anak, istri, sisanya saya makan. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yusdi bisa membawa. Itu contoh ya. Jadi jangan sombong lah, jangan merasa tatmainu anak-anak punya deposit. Percayalah, alam amr adalah alam yang dinamik. Allah bisa membuka, menutup keran kita. Sama kok, sama-sama tidur, sama-sama tidur sore. Yang satu diizinkan Allah bangun tidur sholat tahajud, yang satu bablas kok. Nggak bisa menikmati indahnya waktu malam. Malaikat ribuan, nggak tahu jumlahnya berapa itu. Turun mobil asharihum yastaghfirun, nyari itu hambanya di waktu yang tipis, waktu sahur. Kita nyebutnya adzan awal, wong sibuk takhim, kita sibuk istighfar. Kan takhiman kan? Sebetulnya itu kan waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Saking pengen bertobatnya, sengaja mengambil waktu sekitar 10 menit itu untuk bertobat. Karena malaikatnya spesial, turun dari arus dengan jangan tanya kecepatan cahayanya berapa, mencari hamba-hambanya yang serius. Ini hebat itu. Itu waktu barokah untuk makan sahur. Waktunya disebut sahrun, sama dengan kata sihrun. Sihir, menipu. Nah, waktu yang menipu itu waktu sahur. Dianggap masih malam, ternyata sudah di ujung malam. Dianggap sudah subuh, tapi masih malam, tipis waktunya. Sing tidak cekatan tertipu. Itu masih malam, namanya ujung malam. Karena berakhirnya malam adanya garis yang merobek malam. Ya, yang merobek itu disebut fajir, tukang merobek. Orang yang tukang merobek peraturan, melanggar lalu lintas, kesel, orang kuat loh helm. Pokoknya melanggar, disebut fajar. Fajir, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah sekaligus memberi dua ilham kepada setiap manusia, potensi fujur merobek dan potensi takwa. Jadi aja nih arang fajarnya, artinya tukang merobek, merobek peraturan. Afalam yai asil bener ya? Afalam yai asi, emang durung weruh tah, emang belum tahu tah. Ya. Alladzina amanu, itu orang-orang yang mengaku sudah beriman pada Allah, emang belum tahu dia. Tahu apa? An lau yasha'ullah lahadan nas jami'an. Kalau Allah mau semua ke surga, diberi petunjuk. Tapi kan Allah gak mau. Mau udah dikasih akal pikiran, coba lahir tanpa akal pikiran, pasti semua digiring ke surga. Ini kan udah terlanjur punya akal. Nah, akal ini yang membantu kita memilih yang baik dan
buruk. Tapi pada dasarnya bisa nggak digiring semua ke surga? Bisa, tapi Allah nggak mau. Maka pilihannya Allah memberi akal. Itu orang mukmin udah paham belum? Udah paham. Ya, kalau udah paham berarti setiap si manar, para wali, patata berpotensi salah. Maka Allah membuka jalan tobat. Jadi jangan merasa kecil hati karena terlalu banyak dosa. Ya. Harus ada visi perubahan. Maka evaluasi, jangan anteng-anteng mentang-mentang sugih. Evaluasi, jangan-jangan salah orientasi. Bahwa yang bikin tenang bukan itu kali. Kalau kita sudah tahu jalan pulang. Wala yazalul ladina kafaru, tapi tetap baik terus menerus, hampir tidak pernah berubah. Alladzina kafaru, yang namanya orang-orang kafir, lawannya itu tusibuhum bima sana'u qari'atan. Hidupnya, ini perhatikan ya, hidup itu di mana? Di dunia. Itu dipenuhi qari'ah. Al-qari'ah, azab. Tapi kalau saya kasih al, maka jadi kiamat. Nah, untung aja nggak ada alnya. Qari'ah. Ujian salah, azab, tapi tidak bikin mampus. Berarti azab ada yang sebetulnya maksudnya agar kapok dan bertobat. Kalau dikasih al, mampus tuh. Bisa kiamat kubro, kiamat alam semesta ini, biasanya bisa kematian. Ada nggak yang merasa nggak pantas punya uang, kontrol rumah sakit, dokter rutin, tapi kena penyakit juga, ada nggak? Nah itu namanya qari'ah, azab itu. Untung aja nggak pakai al. Aduh, ting-ting bating pakai al, mampus kita, nggak sempat tobat kita. Qari'ah adalah jenis azab yang memberi jalan kita mestinya bertobat. Nah, hebat nggak tuh orang kafir difasilitasi qari'ah. Nah, berarti ini kafir ini Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu atau bukan? Bukan. Kafir ini menolak perubahan jalan pulang. Jadi bisa jadi kita orang-orang Islam merasa nggak butuh sholat karena merasa kaya, rajin sholat karena merasa miskin. Kafaru, menolak dua orientasi kafaru. Tapi yang pasti orang non Islam. Gimana kalau kafarunya juga kita? Oh, ternyata kita ini KTP-nya Islam ya. Karena ini sama aja akhirnya. Mereka akibat ulahnya orang-orang kafir itu tusibuhum, maka kepada mereka ditimpakan qari'atun, azab, agar mereka bisa berubah bima sana'u, karena kelakuan mereka. Au tahullu qariban min darihim, atau dia nggak kena azab, tapi di dekat dia ada peristiwa azab atau peristiwa yang bisa mensugesti dia berubah. Tetangga mati, tetangga tabrak, qariban parah ya. Mbok dulurin, mbok bapak, mbok ibu nih, primen kok mau bertobat enggak? Itu tetangganya baru mati ketabrak motor tuh. Itu tenang gak itu? Mestinya nggak tenang. Oh, bahaya aja kalau enak tidur itu. Berarti udah mati tuh hatinya. Jadi maaf ini. Kalau ada tetangga mati tabrakan atau dibacok, itu sebetulnya mestinya kita yang kena. Itu kan pilihannya begitu kan? Didekatkan dengan jaraknya peristiwa itu dengan kita. Allah lagi nyuruh kita pulang. Bayangin, hebat nggak kasih Allah?
supaya para rohani pulang aja. Allah menjadikan tetangga para rohani kena musibah. Ya kan? Koriban. Padahal target Allah itu cuma para rohani loh. Jadi kalau kita dekat TKP, tempat kejadian perkara ya, bukan perbuatan, itu percayalah Allah yang bikin TKP itu didekatkan pada kita itu. Tapi impactnya apa? Maksudnya supaya kita balik pulang. Makanya kata almarhum abahnya itu, mau nggak melatih hati mati? Latihan supaya hati kita mati. Caranya, lamun anu kematian datang, makan di situ, urung maning. Karena teori dasarnya asam lambung naik. Ya untung duduk kita sing mati, ting bating, lalu kita sing mati. Wah, acak-acakan pikiran itu. Iki mau bisa mangan urung pisang. Lakukan secara rutin setiap ada kematian. Kata ya saya, insya Allah hati kita mati. Ya, namanya kehilangan kepekaan. Mau dicoba Bune? Oh, bukan setiap anina-lila tidak dibaca. Pilih yang mati itu yang bikin masakan. Keluarga mati. Kan tidak semua orang sekarang mau jarang sih masak-masak itu. Siji ekonomi terbatas, kedua urge kecek pendil budi. Udah jarang sekarang rumah-rumah punya panci gede itu udah jarang. Mau main cilik patata 60 meter persegi. Dah itu mah alasan doang. Jadi ibu kita medue kenceng budi. Terus piring beli berdua mah. Akhirnya sade digawe piring. Sade pengganti rotang. Berdua sade plastik kayak sade mah. Saya mah jujur aja sedih. Gue kertas kan sebenarnya kan. Wisnya gue piring mani kok. Tapi karena panganan enak mangan bae mani. Praktis itu artinya tidak bersungguh-sungguh menyervis tamu. Hatta yatiya wa'dullah. Jadi azab berkali-kali ya. Dibersihin motor, dicopet pisang, laku sendurung pisang. Wah, jatuh bangun. Sampai kapan Ustaz? Hatta yatiya wa'dallah. Hatta yatiya wa'dallah. Jadi jangan parno ya, jangan kaget. Ada orang diajak bertubi-tubi. Kita orang baik nyebutnya diuji. Kita ini orang baik, ujiannya bertubi-tubi. Padahal mungkin sebetulnya azabnya bertubi-tubi. Nah kalau ada orang ada azab bertubi-tubi, itu azab bagus, itu disuruh pulang sebetulnya. Sampai kapan? Hatta yatiya wa'dullah. Nah ini yang penting nih. Sampai tiba janji Allah. Yang pasti kiamat besar. Mau nunggu kiamat, keburu mati. Berarti maksudnya mati. Ya. Kalau udah mati gak ada azab lagi kan? Gimana kalau udah diazab bertubi-tubi nggak bertobat juga? Oh, udah habis itu. Habis. Jadi jangan parno. Kalau ada azab itu belum tentu kita itu diazab karena kemarahan Allah. Allah masih ada kasih sayang. Masih ingat orang Mekah Quraisy? Berapa kali perang itu dikalahkan oleh Allah itu.
Kalau Allah mau dihabisi itu sekaligus. Kele perang nantang maning. Hai nantang maning gak bertobat. Kele maning menang maning terus ini berganti sampai tahun ketiga. Tahun keberapa itu? Tahun kedua-tiga berarti ya. Terjadilah Fathul Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Innallaha la yukhliful mi'ad. Serius ya ini ya. Serius ya. Allah enggak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini serius loh. Jangan dikira Allah menggertak. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah Kang Ustaz, saya mah paling ujian-ujian kecil. Jangan gitu pikirnya. Berarti kita itu lagi istidros, lagi ditunda. Yang ditunda apa itu? Waduh, nunggu mati doang kok. Sebab manfaat terbaik dari menyadari azab itu bertobat. Manfaat terbaik dari menyadari ujian itu naik kelas. Kan ujian impactnya naik kelas. Kalau azab impactnya bertobat. Coba saya mau nanya lagi, kalau ada pengumuman mati yang diuji siapa itu? Yang hidup. Yang diuji orang hidup, yang diazab orang hidup juga. Kan tadi qoriban tadi. Kan tadi ada qoriban. Jadi ada kematian, ada dua peristiwa terjadi sekaligus. Ada yang sedang diuji orang-orang mukmin, ada yang sedang diazab. Ya Allah, gila itu mati itu. Oh terpukul dia. Nanti dia azab. Membuat psikisnya nggak tenang kan? Tidak. Teman saya mabuk itu mati itu. Wih teman saya zina. Itu bukan ujian, itu namanya azab. Kenyataan hidup yang pahit. Tinggal buka pintu bertobat. Yang orang mukmin karena ada kematian, alhamdulillah. Yang lainnya mati bukan saya mau sholat tahajud lah. Naik kelas tuh. Saya mau infak, saya mau sedekah, naik kelas. Kalau sudah alhamdulillah, bukan kita yang mati. Nah ini ujung dari paragraf ini. Nah Nabi Muhammad itu dihibur seperti itu. Tenang Muhammad, jangan karena tidak sesuai ekspektasi ini. Badung Allah, Abu Jahal, Abu Lahab, semua Abu pada badung situ. Badung, merasa kaya, merasa sehat, merasa muda, merasa majikan, sehingga nggak ada perubahan hidup, menyambut kematian. Bagaimana setelah mati, nggak ada. Berebut tuh. Udah terangkan aja gitu. Beritahu sebelum mati akan ada azab beruntun. Bagi yang beruntung mengelola azab, dia bertobat. Bagi yang tidak beruntung, maka ya dia wa'dullah, keburu datang janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan janji Allah enggak kaleng-kaleng. Kamu sampaikan aja. Tapi saya diledek terus. Kata umat saya, ya Allah, kata Nabi Muhammad, ala Muhammad dagang kun balak lian itu materi ini. Maka kata Allah, walaqad istuhzi'a, simbengen ge mekono, bahwa walaqad istuhzi'a, telah diperolok-olok, apa, dibuli, birusulin min qablika, rasul-rasul sebelum kamu atau beberapa rasul sebelum kamu, fa'amlaitu lilladzina kafaru, kemudian fa'amlaitu apa itu?
Hah? Nah, pinter. Nah, ini namanya istidraj nih. Fa'amlaitu, maka kami delay, kami tenggangkan, kami ulur, kami bikin lunak, meleot, sehingga orang nggak sadar, dipikirnya nggak datang azab. Fa'akhadtuhu, maka akhirnya aku timpakan azab. Umat-umat sebelum kamu, hai Muhammad, begitu. Jadi jalan terus berdakwah terus saja. Urusan azab urusan saya. Fa'amlaitu lilladzina kafaru, kami delay, kami tunda kepada orang-orang yang menolak dakwah Nabi itu sebelum kamu. Summa akhadtuhum, barulah kemudian saya, kata Allah, yang mengazab mereka. Fa kaifa kana iqabu, gila, dahsyat itu akibatnya. Fa kaifa kana iqabu, dahsyat. Kenapa? Karena berakhirnya hidup. Ya. Mati nggak sempat taubat, dahsyat. Yang mati itu ternyata presiden dengan cara kelelep, Firaun. Abu Jahal dibunuh anak remaja ABG dalam suatu pertempuran yang nggak layak cara kematiannya. Sekelas Abu Jahal mestinya pembunuh dengan pangkat kolonel. Apple to apple lah, anak kiai dipentungi tukang mabok misalnya. Kan gak pantas kan. Ternyata kiai ini lagi nongkrong nih tempat mabuk. Ada ustadz digerebek, diarak, bugil, pantas nggak? Dahsyat. Ya, dahsyat. Kalau udah begitu sudah sulit. Nah, azab-azab apa premium ya? Azab-azab premium itu sambutlah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah cuma pengen satu, pulang aja pulang. Satu, ganti orientasi, bahwa yang bikin kita tenang adalah bisa apabila Al-Quran dibawa masuk ke dalam hati kita. Jangan biarkan Al-Quran berhenti fi sudurin, di teras hati, diwaca, dihafal, paham ure. Allah nanya, afala takil, meneng baik. Allah enakan itu dijawab. Afala takil. Allah juga ngomong tentang surga, lah ke mesem-mesem. Allah ngomong tentang neraka, lah ke wedi-wedine, karena nggak paham. Lagi ngomong neraka di lagu pisan Pak Tata. Lagu ini lagu apa kan ngayunkan. Wih, serakut tuh. Ngomong neraka itu. Saking nggak pahamnya, itu namanya fi sudu rinas. Sekarang kita punya problem agar fi qulubin nas.